config atau operating system atau dalam komputer itu kan kita mengenal adanya shell, kernel, dan perangkat keras, di mana ada sebuah papan PCB di sini. Ini katakan papan PCB yang diisi dengan kernel. Di sini ada kernel. Lalu kernel tersebut ada banyak kernel kan di sini. Ada satu, kernel 2. Kernel ada beberapa macam, mikrokernel, makrokernel. Mikro punyanya Microsoft, makro punyanya OS yang lebih rigid atau lebih open seperti Linux, iOS, FreeBSD, Unix. Anda masih pakai Unix? Cobalah, itu OS yang paling menarik di bumi sebenarnya, Unix. Dari awal semuanya adalah Unix sehingga berkembang dia jadi Linux dan lain-lain. Lalu dari papan PCB tersebut, ini kan tugasnya berkomunikasi nih antara si kernel dan ini. Ini komunikasi. Nah, dari semua ini membentuklah yang namanya driver. Jadi driver itu isinya kumpulan kernel-kernel yang dimana dia mendapatkan sebuah inputan dan akhirnya mengeluarkan sebuah output. Lalu si driver itu bisa dikendalikan atau hardware akhirnya dikendalikan dengan yang namanya shell. Tahu shell? CMD, shell, apalagi? CMD, apalagi? Namanya shell, CMD, apalagi namanya? Di Linux, di Mac, yang di rumah apa namanya? Selain CMD, shell, terminal. Jadi kalau orang-orang biasa lihat orang pakai CMD itu kelihatannya kayak hebat. Wah, jago nih, hafal semua kode. Padahal sama aja. Cuman Anda mengirimkan perintahnya melalui teks, bukan melalui klik-klik yang ada mouse-nya. Saya beruntung bahwa hidup di mana di SD, tapi sayangnya saya tidak mendalami bahwa dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, saya itu kan dapat pelajaran komputer, tapi nggak pakai mouse. Jadi komputer zaman saya dulu nggak ada mouse-nya, DOS pakainya. Jadi sekolah saya itu jadi yang sekolah terbaik, turun tidak baik, sangat tidak baik, tambah on, ini tambah tua, tambah bodoh. Iya, saya dulu masuk SD unggulan, SD terbaik lah. Makanya semuanya belum kenal komputer, saya kenal komputer. Terlena dengan pergaulan, SMP unggulan kedua, SMA tidak unggulan sama sekali, kuliah sudah ngaco. Beruntung aja bisa lulus S1, lulus S2, terus bisa ngajar. Lalu dari sel, CMD, dan terminal tersebut diolah kembali untuk memudahkan user dalam menggunakannya, maka dibuatlah sebuah GUI atau Graphical User Interface yang ada logonya, bisa Anda klik, tinggal isi-isi gitu kan, makanya lebih mudah. HP Anda itu kan juga GUI. Sayangnya kalau di Windows kita tidak bisa memilih GUI, ya Windows gitu-gitu terus kan. Maksudnya kita sudah nginstal plus graphical user interface-nya. Kalau di Linux kan ada versi apa GUI-nya, terus versi apa bisa. Cuman kalau di Windows kita ya pakainya itu. Nah, dari ini makanya si Cisco juga membuat sebuah, katakan ini hardware-nya, terus ada kernel dan lain-lain, terus di kumpulannya jadi driver, terus turun dia jadi iOS. Jadi si
Cisco ini menamakan OS-nya dengan iOS juga. Jadi Cisco iOS Access, ini materinya judulnya. iOS itu juga si operating systemnya Cisco. Makanya Cisco tidak pernah akur dengan program yang ada di Mac karena mungkin namanya sama jadi dia benci. Walaupun sudah disediakan paket tracer di MacBook itu tapi sering error. Saya kan pengguna Mac juga. Lagi baru aja install gitu tiba-tiba crash. Dan mundur lagi yang baru, itu baru ini loh. 2 tahun kemarin belum ada. Paket tracer yang bisa diinstal di MacBook tuh belum ada. Baru, yuk, aduh, baru masuk ini di setahun atau 2 tahun belakangan ini baru muncul lah si iOS bisa, paket tracer bisa diinstal di apa namanya MacBook. Terus itu terjemahan dari Graphical User Interface. GUI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. Ya, pop-up itu kan namanya jendela. Anda klik keluar tampilan, terus nggak keluar Anda refresh, itu kan termasuk sebuah jendela. Kalian tahu fungsinya refresh di Windows itu apa? Apa yang Anda refresh? Ketika Anda mencet F5 atau klik kanan refresh, apa yang Anda refresh? Apa? OS. Casing. Cache. Oh ya. Bisa. Tapi lebih tepatnya tidak semua cache yang ada di OS. Dia hanya merefresh desktop saja. Barangkali apa yang sudah harusnya keluar tidak dia keluarkan. Lah itu refresh dengan itu. Kalau refresh seluruhnya nggak mungkin secepat itu kan. Di refresh langsung seger gitu kan. Refresh HP aja lama apalagi refresh OS sekelas OS Windows. Terus apa nih yang kedua? GUI lebih ramah pengguna dan membutuhkan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah yang mendasari yang mengontrol sistem. Ya kayak mouse, terus Android itu kan mudah. Tinggal Anda lihat, Anda pencet mana yang Anda inginkan, lah itu sudah bisa langsung muncul. GUI dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi seperti yang ditentukan. Untuk alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui command line interface atau CLI. Sebenarnya tidak ada perangkat jaringan, tidak hanya perangkat jaringan, tapi semua perangkat mungkin ketika memang sudah nge-hang atau nge-lag, apa bahasanya lagi, error, itu biasanya diakses dengan command prompt agar dia bisa melanjutkan proses yang biasanya stuck atau terjadi interupsi dalam sebuah perjalanannya. Purpose dari OS tujuannya adalah sistem operasi PC memungkinkan pengguna ya ini gunakan mouse dan lain-lainnya agar lebih mudah saja dalam menggunakan, makanya sebuah sistem operasi dilengkapi dengan GUI. Terus sistem operasi jaringan berbasis CLI memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Menggunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan dan menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Tapi kalau saya sih bukan orang yang gila CLI atau gila SSH atau gila command prompt ya. Selama ada pilihan yang tinggal klik kan lebih enak. Tidak perlu ngomen gitu kan. Ya sebagai teknisi jaringan, sebagai Anda, ya Anda sebagai petani itu bisa beli alat traktor yang pakai remote kan bisa tinggal keliling-keliling sawah. Tapi kan ketika itu rusak kan Anda juga wajib bisa macul gitu loh.
Anda wajib bisa memegang cangkul dan mencangkul sawah itu sendiri dengan kondisi manual, walaupun notabene sekarang sudah disediakan banyak alat-alat pertanian yang canggih. Makanya dari situ, maksudnya gini, seorang ahli komputer atau teknisi komputer atau orang yang berjuang di dalam dunia IT, itu jangan harap Anda bisa menghindari coding. Gitu. Jadi coding itu wajib buat Anda, entah dipelajari atau tidak. SI tidak pernah belajar coding loh. Mungkin belajarnya cuma HTML. Tapi sebagai orang yang berjuang di arus komputerisasi, ya belajarlah salah satu untuk menjadi seorang advance dalam salah satu bahasa programan atau dalam sebuah kasus. Misalkan Anda belajar tentang web itu sejauh apa. Jadi kalau ditanya web, web apa gitu. Walaupun sekarang udah ada apa yang alat-alat manajemen tuh WordPress. Nah, WordPress terus ada lagi Joomla, ada lagi Drupal. Terus apalagi yang baru itu yang WW itu apa? Wix. Wix.com yang Anda bisa bikin website dalam website. Nah, yang Anda tinggal klik, website Anda muncul, lah tinggal upload nggak? Upload jadi website Anda baru. Nah, kan sangat mudah, tapi orang yang memang seorang lulusan komputer loh, masa nggak bisa ngoding gitu. Jaringan pun juga ngoding. Akses metode, ada beberapa metode akses yaitu konsol menggunakan port manajemen fisik yang digunakan untuk mengakses perangkat untuk menyediakan pemeliharaan seperti melakukan konfigurasi awal. Terus ada SSH, membuat koneksi command line interface jarak jauh yang aman ke perangkat melalui antar muka virtual melalui jaringan. SSH ini cukup aman. Kalau Telnet itu versi tidak amannya dari SSH. Kalau apa? Saya tuh kadang mendefinisikan sesuatu tuh ngasal aja, jadi bahasa ilmiahnya apa gitu saya kurang. SSH adalah secure shell atau protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote dari jarak jauh. Jadi kayak command prompt tapi remote ke yang jauh. Itu bisa pakai SSH. Jadi kalau mana ini menulis. Ini konsep SSH ya. SSH. Telnet dulu, jangan SSH dulu, Telnet dulu. Ini salah sebenarnya, harusnya Telnet dulu baru SSH. Ini internet. Ini Anda di sini mau mengkonfig rak yang ada di sini. Nah, ini terus internet, konfig ke sini. Kalau Telnet, ini di tunnel, dikasih terowongan. Seret. Tapi terowongannya dari kaca. Jadi apa yang lewat bisa dilihat. Itu Telnet. Dia terowongan yang bening, selang tapi bening. Itu Telnet. SSH baru ini diwarnai. Ya, SSH dan Telnet sebenarnya adalah ide antara Telnet dan VPN juga. VPN itu juga gitu. Kalau Telnet bening, VPN di encrypt lah istilahnya, selangnya ini sudah diwarnai lagi, jadi tidak kelihatan isinya apa. Tapi kalau Telnet itu dibuka, sehingga kalau ada melakukan kasus VPN, di mana VPN Anda bocor atau identitas Anda tersebar, sebenarnya tidak di tengah, tapi di ujung sini. Karena yang Anda pakai adalah VPN gratisan mungkin. Dan kebutuhan pemuda sekarang kan banyak kebutuhan di VPN.
entah kebutuhan negatif atau positif, Anda menggunakan VPN. Padahal VPN kan gunanya untuk menyatukan akses di mana ada kondisi LAN yang terpecah atau Anda ingin mengakses Amikom menggunakan VPN Amikom sehingga Anda dianggap berada di dalam Amikom gitu. Cuman kan kebutuhan berbeda-beda. Jadi begitulah pemuda zaman sekarang ya. Tapi jangan terlalu terlena bahwa apa yang Anda sudah lakukan di internet itu sebenarnya kan punya jejak. Jadi perhatikan jejak Anda juga di situ, maka jejak digital itu susah dihapus, diperbaiki dari sekarang. Terutama ketika mungkin di era saya sudah mulai ya, ketika untuk mencari pekerjaan dan lain-lain, perhatikan sosmed Anda. Itu sekarang HRD itu udah merambah ke sosmed. Jadi orang kalau mau cari kerja, itu kan sekarang sudah harus melaporkan sosial media yang dia punya apa aja. Baiknya Anda punya dua yang asli. Ya asli semua nggak apa-apa, tapi punya dua. Nanti yang Anda laporkan, kalau dicari pekerjaan atau demi kebutuhan yang serius ya yang baik-baik aja di situ. Yang isinya shit post Anda itu tidak usah Anda laporkan. Karena seorang HRD tidak mau ketika punya calon pekerja yang aktivis, aktivis parpol, aktivis aktivis lingkungan itu kan selamanya akan melawan perusahaan. Kecuali Anda bekerja di WWF gitu atau badan NGO yang berjuang di lingkungan nggak apa-apa itu mendukung, tapi kan semuanya jarang sekali ada perusahaan yang mau mendukung aktivis. Ya itu perlu ada perhatikan dari sekarang. Itu kan di track dari jauh, Twitter dan lain-lain. Tapi kalau Anda sudah punya fake account dan lain-lain ya, saya yakin itu permainan zaman sekarang udah banyak itu. Itu tadi Sekursel sama Telnet. Telnet sama aja konsepnya adalah membangun selang. Selang ini bukan selang fisik ya, selang digital yang makanya di sini tidak ditulis tidak aman karena dia membuat selang tapi selangnya bening. Kalau SSH selang tapi selangnya udah butek jadi nggak bisa dilihat isinya apa. Jadi kalau Anda menggunakan telnet di sini kelihatan apa yang Anda lewatkan di situ, Anda mengakses apa, Anda ngirimkan config apa kelihatan semua. Terminal program emulasi terminal digunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan maupun port, konsol atau dengan koneksi SSH. Jadi SSH kalau nggak bisa pakainya terminal emulation. Nah kita kalau menggunakan switch yang asli, yang di rak-rak itu, Anda tancepin, terminal emulation-nya Anda pakai putih, nah dari putih itu Anda connect ke SSH-nya. Kalau langsung SSH nggak bisa, maka dibutuhkanlah yang namanya terminal emulation, itu fungsinya. Navigate, ini adalah peta mapping akses dari sebuah OS dalam Cisco. Nanti ada sih jelasnya, cuman saya pengen menjelaskan dari awal aja bagaimana Anda memahaminya. Cek. Di luar dulu ada yang namanya mode execution atau ini adalah mode, sebenarnya ini namanya mode monitoring ya. Mode yang hanya digunakan untuk memonitor saja. Mode exe itu. Kalau ada baru masuk SSH atau baru masuk CLI, baru Anda masuk ke mode ini. Ditandai dengan logonya apa itu? Router. Nah, kalau Anda baru masuk kan gini. Lalu Anda apa? Enable. Lalu jadi router. Tapi pakai mana? Nah ini namanya mode privilege. Privilege ini bisa ngapa-ngapain.
Bisa config. Lah semuanya nanti config-nya dari sini, dari mode ini baru config kemana-mana. Mode user atau exec mode itu mengizinkan akses ke sejumlah terbatas perintah atau perintah yang digunakan untuk memonitoring saja. Jadi dia cuma bisa melihat config-nya seperti apa, isinya seperti apa, namun tidak bisa merubah. Lah baru masuk privilege atau mode istimewa ini sehingga Anda bisa masuk untuk mengkonfignya. Lalu ada model global, line interface, ada yang lebih jelas. Saya cari-cari di internet juga. Nah ini loh, ada mode pengguna yang di paling atas itu atau mode user itu cuman bisa show, ping, atau monitoring, baru Anda enable, lalu masuk ke dalam privilege yang kasih tanda crash tadi. Jadi keluarnya router pagar, itu privilege, lalu Anda baru masuk ke global config yang digunakan untuk mengkonfig hostname, enable secret, IP root, dan lain-lain, ditandai dengan router dalam kurung config pagar. Itu. Lalu di dalam tersebut ada 3 pilihan, yaitu config interface, config routing, dan config line. Nah, ada 7 mode. 7 mode dalam Cisco dalam mengkonfigurasi atau aksesnya itu ada 7 akses. Yang pertama adalah akses user yang ditandai dengan ini tadi, gitu, kok enggak bisa. Di sini banyak. Router ini tadi ditandai dengan router tanda apa ini? Kurang dari, lebih dari ini. Contoh komen-komennya ada akses enable, akses profile, call, clear. Jadi kalau Anda ngecek komen ini loh, tanda tanya di enter. Ini ada komen-komen yang ada yang bisa di dalam mode tersebut tuh pakainya ini, tanda tanya enter. Itu bisa call, clear, connect, crypto, disable, disconnect, enable, exit. Lalu masuk privilege. Setelah user exec mode, tingkatkan berikutnya adalah privilege untuk beralih dari user. Kamu bisa mengetikkan perintah enable seperti ini. Kalau udah di enable, dia jadi pagar. Kalau udah dijadi pagar, ini bisa mengkonfig atau mengatur apa yang Anda ingin atur di dalam sebuah switch ataupun router. Yang pertama adalah mode global. Ini adalah global semuanya, yaitu global config-nya routing tersebut. Lalu nanti Anda ketikkan tanda tanya akan muncul di mode global ini ditandai dengan router dalam kurung config tanda pagar. Lalu ada mode interface. Interface ini merupakan sebuah mode yang bisa mengkonfig setiap interface yang ada di dalam switch atau routernya, atau gampangnya ngomong colokan-colokannya. Nah itu. Terus ada sub interface. Biasanya kalau dalam colokan Anda ada bikinkan lagi anaknya, itu bisa dikonfig melalui sub interface configuration mode. Terus ada router configuration mode, digunakan jika kita mengaktifkan suatu routing protokol, dynamic atau static routing. Biasanya kalau kita menggunakan OSPF dan lain-lain itu biasanya pakai si router, tapi ini nggak akan kesentuh di Anda. Anda itu belum pakai router sebenarnya di CCNA1, masih pakai switch saja. Lalu line adalah line configuration mode. Melalui mode ini kita bisa mengkonfigurasi password untuk konsol, telnet, juga SSH. Itu terakhir.
Command structure sama kayak tadi switch, show, IP protokol, terus from, command, space. Strukturnya saja. Ini sintaknya bahwa yang miring apa, yang eh, tebal apa. Ini kok di sini tuh. Loh, saya sebuah perintah mungkin memerlukan satu atau lebih argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen untuk suatu perintah. Lihat sintak perintah. Teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Kok tabelku tadi hilang? Both first text indikasi command and keyword that you enter literally as shown. Jadi apa yang sudah Anda inputkan itu akan menjadi teks tebal. Nih, ping, threshold, ya cuman judul-judulnya aja. Ini help, hotcase, ini nanti yang di rumah nggak kelihatan. Hotcase atau shortcut, ini enter key, display untuk mengetahui line setelahnya, spasi untuk display, next screen, Ctrl C untuk ngopi, Ctrl Z untuk paste, Ctrl Shift S digunakan untuk apa ini? All-purpose break sequence used to abort DNS lookup untuk memberhentikan DNS lookup dan threshold-nya. Saya tuh dikasih modul tapi nggak dikasih video-videonya. Ini contohnya config-confignya nanti saya sampaikan di materinya saya sampaikan di Waskita juga. Ada yang bermasalah dengan akun Waskitanya? Aman. Kemarin sampai apa praktikumnya? Terus sudah ada tugas PKA. Oh ya, untuk tugas dan lain-lain, kelihatannya kan asisten galak banget itu. Untuk penilaiannya. Yang penting Anda submit aja. Nanti masalah penilaian itu di akhir. Yang terlambat, yang tidak terlambat itu keputusan final kan ada di saya. Ya asisten mungkin memberikan rekomendasi nilai untuk nilai sekian, cuman kan saya juga melihat dari sisi kemanusiaan juga. Masa dikasih tugas semalam dan lain-lain kan ya berat kan. Cuman ya biarin lah asisten dengan tugasnya silahkan. Cuman nanti kalau nilai-nilainya keputusan tetap ada di saya. Saya ini diundang rapat Pak Doni. Ini udah di foto-foto ini. Terus Anda tuh semester berapa? Coba dipikirkan lagi mau skripsi apa enggak ya, karena sudah disediakan jalur non skripsi. Jadi Anda bisa memilih penelitian dengan jurnal atau Anda membuat paten. Ya siapa tahu Tekom banyak paten dari mahasiswa kan jago kan. Ya dipikirkan istilahnya gini, Anda proof of concept itu selama kuliah nggak masalah gitu loh. Jadi nanti di semester akhir tinggal submit atau tinggal penelitian akhir aja dan lolos kan aman. Jadi sudah nggak perlu skripsi lagi. Selama sudah terdeteksi, terpublish atau teraccept tanpa revisi dalam sebuah jurnal, yaitu Anda sudah bisa dinyatakan lulus dari kampus, namun dengan beberapa aturan yaitu ada kualifikasi dari beberapa jurnal yang dipilih oleh prodi atau oleh kampus. Jadi minimal nanti Sinta berapa, Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3, 4, 5 kelihatannya nggak dipakai lagi. Atau Anda mau ke internasional juga nggak apa-apa. Di Scopus, Q1, Q2, Q3, Q4 itu pasti auto lulus kalau Anda masuk situ. Nah itu bisa Anda pikirkan dari sekarang.
Anda mau penelitian ke arah apa, Anda mau membahas masalah apa, sudah mulai harus Anda pikirkan, karena ketika Anda tidak pikirkan, kuliah tuh kerasanya lama, cuman tahu-tahu udah selesai lah. Biasanya permasalahan muncul ketika Anda sudah menyelesaikan semuanya dan tidak tahu apa-apa. Ini saya harus ngapain setelah selesai kuliah ini? Maksudnya bukan selesai lulus, tapi Anda sudah menyelesaikan semua mata kuliah, tapi belum ada ide. Dan macetnya di situ. Istilahnya kuliah tuh paling cuma 3 tahun atau 2,5 lah. Semester 2 berapa SKS? 22. Semester 1 kemarin 24. 22, 48. 48 kali 2 berarti berapa? 96. Semester 5 tambah katakan 22 lagi. Berarti berapa? 100, 22 tambah 96 berapa? 114. 118. 118 berarti cuma menyisakan semester 6 sekitar ya 18 mata kuliah. Itu kalau Anda nggak magang. Kalau Anda magang kan udah kepotong banyak. Plus skripsi 6 SKS. Jadi semester 6 itu udah selesai sebenarnya kuliah Anda kalau tertib-tertib aja loh ya. Saya nggak ngomong Anda harus jago, harus enggak. Cuman tertib-tertib aja melalui arus, ikut arus. Maksudnya ikut arus itu bukan ngikut aja, cuman ya istilahnya berjuang. Nggak banyak perjuangan di kuliah itu. Nah itu Anda bisa lulus lah. Di saat itulah Anda mulai bingung nanti semester 6 skripsi belum menguasai satu hal atau apa-apa lah, itu baru masalah di situ. Maksud saya daripada Anda menjadi the next orang yang bermasalah, coba di mapping dari sekarang Anda pengen apa dan lain-lain itu. Ya ngawang aja lah. Sederhana saja Anda pengennya apa. Nanti dipikirkan bareng-bareng sama dosen Anda, dosen wali, saya pengen ini, pengen itu lah. Itu bisa untuk program kelulusan. Oke, balik lagi ke materi. Ini apa ya, tinggal kasih contoh-contoh config aja, config terminal, kasih hostname, switch di lantai 1, lalu kasih nama, lalu dikasih config, switch lantai 1 config, terus kasih password. Kemarin sudah kan mempassword switch dan lain-lain. Terus ini passwordnya masih password, encrypt dan lain-lain sudah kemarin. Di sini ada model yang service password encryption dan show running config. Ini sudah ada semua. Terus banner message untuk istilahnya ini sebenarnya legasi untuk admin yang lain ketika Anda mengkonfig sesuatu atau Anda sendiri yang lupa, maka kasihlah banner message agar tidak lupa dan tidak merepotkan admin yang lain. Maka nggak panjang nggak apa-apa ini tuh. Banner message tuh panjang sampai berbaris-baris nggak apa-apa. Yang penting tidak terjadi istilahnya kekeliruan, atau bisa juga digunakan dengan MOTD atau the message of the day. Istilahnya kadang kan ada yang satu hari di mana tidak boleh ada FTP karena lagi maintenance apa, satu hari di mana tidak boleh akses apa karena terkait dengan security, itu bisa. Videonya nggak ada, save, tinggal save configuration aja, startup config, running config, copy running config, startup config, ini sudah ada semua. Terus reload, tapi ini di router ya, ya nggak apa-apa sih. Contoh ini putih ketika Anda menggunakan si switch asli, Anda colokan dengan terminal, colokan kabel konsol itu ke PC, lalu Anda buka putih, Anda pilih SSH, lalu klik, tampilannya sudah sama dengan yang ada di paket tracer ketika Anda mengkonfig itu. Minggu depan mungkin, besok Jumat mungkin kalau nggak apa namanya nggak banyak materi, kita coba untuk mengkonfig switch asli. IP addressing
bisa menggunakan model Optane, menggunakan eh, manual, bisa menggunakan model ini atau menggunakan model yang CLI juga terserah Anda. Yang penting Anda paham bahwa ada beberapa model untuk mengisikan IP itu di ini khususnya Windows ya. Ada yang Optane, Optane itu tinggal nurut aja sama subnetting atasnya. Kalau yang use the following Optane itu yang otomatis ya, benar ya. Yang use the following IP address yang menurut Anda ini Anda ngetik sendiri. Tinggal sebenarnya Anda klik atas ini juga ngisi sendiri IP-nya sesuai dengan subnet di atasnya. Terus versi 6 ribet nanti ngisinya, nanti belajar versi 6 di pertemuan berapa kita subnetting. Interface dan port ya macam-macam kabel, macam-macam eh, port, ada LC45, ada koaksial, ada port kabel tembaga, kabel optik. Cuman kampus kita belum ada yang praktikum optik ya. Sampai kampus maju pun kelihatannya belum ada yang praktikum pakai optik karena mahal alatnya. Apalagi nyambung kabel optik itu tambah mahal lagi. Karena pergeseran sedikit akan menyebabkan sinyal yang tidak bisa dilanjutkan. Intinya kalau tembaga adalah menggunakan sinyal gelombang listrik, kalau optik menggunakan cahaya. Jadi ketika Anda menggunakan kabel yang panjang di dalam kabel tembaga, berarti mungkin eh, jaraknya ada 5 kilometer. Jika kabel itu sampai sini tenaganya habis, maka dia di power ulang dengan listrik ulang yang ada di box-box jalan itu kan di amplifier lagi untuk ditambah lagi sinyalnya agar lanjut sampai titik ujung. Begitupun dengan si fiber, juga ketika Anda masuk sini, sinarnya sudah redup, ya diterima lalu diulang lagi sinarnya agar menjadi cerah lagi sehingga bisa diterima di awal. Teknologinya masih 3 itu. Ini yang basicnya wire antara kabel tembaga dan kabel optik. Lalu yang satu ada wireless, di mana dia ada wireless Wi-Fi. Ini sebuah sertifikasi dari Wireless Fidelity, di mana dia menjamin bahwa